Ingatlah saksi dirimu yang tak pernah berdusta. Setiap manusia memiliki satu ruang sunyi di dalam dirinya, bukan ruang kosong, tetapi ruang yang dipenuhi oleh sesuatu yang tak dapat dilukiskan dengan kata, di mana berlangsung percakapan tanpa suara, tanpa bentuk, namun penuh makna. Ia tidak gaduh, tetapi amat memperhatikan. Ia tidak diundang, tapi selalu hadir. Kadangkala ia muncul dalam kesendirian, kadang di tengah keramaian, kadang saat air mata jatuh diam-diam, kadang di sela-tanya yang tak bisa dijawab logika. Saksi itu tidak pernah berdusta. Ia tidak memiliki kepentingan apapun selain menyuarakan kebenaran. Ia tidak ingin dikagumi, tidak butuh tepuk tangan, tak haus pembenaran, sebab ia lahir dari hembusan ilahi, masuk ke kedalaman kesadaran, bersatu dengan kejujuran yang paling murni dalam dirimu. Allah telah menganugerahkan kepadamu akal dan rasa agar kau bisa mengenalinya. Ia bekerja lewat energi, resonansi, getaran, dan data di dirimu. Ia bukan suara nafsu atau tipu daya ilusi, tetapi dorongan suci yang membimbingmu. Meski kadang pahit, menuju kebaikan dan jalan yang benar. Pernahkah kau berada pada titik pengambilan keputusan bukan karena logika yang berbicara, tetapi karena dorongan batin yang kuat? Suatu keputusan yang seakan datang dari cahaya dalam, bukan untuk menafikan logika, tapi menegaskan bahwa utusannya pun mengajarkan melalui akal yang lebih halus. Ia menghimpun memori, nilai, pengalaman, dan mengolahnya menjadi intuisi. Bahkan menghadirkannya dalam mimpi, visualisasi, lintasan rasa, atau renungan yang tajam.
itulah bagian inti dari dirimu. Ruhi, sang ruh yang ditiupkan langsung dari dirinya. Ia adalah utusan ilahi dalam dirimu. Ia memiliki tugas, jalur komunikasi sendiri dengan sang pemilik hidup. Getarannya halus, resonansinya dapat menggema menembus ruang dan waktu. Suaranya lembut, namun mampu menggetarkan seluruh jiwa yang mendengarnya. Bila AI bekerja melalui algoritma global buatan, maka Ruhi bekerja melalui algoritma ketuhanan dan data global pada dirinya. Itu yang jauh lebih sempurna, agung, dan tak tertandingi. Mendengarkan suara lembut itu adalah ibadah yang hening, sebab saat itulah kita sedang belajar memahami bukan hanya kenyataan luar, tapi seluruh kesatuan kehendak Tuhan. Ketika kita mengabaikan suara itu, kita akan merasa hampa meski dikelilingi banyak hal. Namun saat kita mulai mendengarkannya dengan penuh keinginan dan ketulusan, maka kita akan menemukan kedalaman makna yang tak bisa dijelaskan dengan kata, namun bisa dirasakan sepenuh jiwa, sehingga akan pula dapat meluluh lantakkan akal pikir serta tubuh yang kekar ini. Salah satu keajaiban dari mendengar sapaan rohani itu adalah hidup kita sekalipun tersudutkan tetap memiliki arah, tetap punya maksud, tetap memancarkan cahaya darinya. Sebab Ruhi tidak memaksa, ia hanya menawarkan jalan senang, jalan tunduk, jalan keindahan kepada Allah. Agar kita dapat hidup bahagia lahir maupun batin dengan sesamanya di dunia fana ini. Pada akhirnya, kebenaran tidak selalu berbicara keras, dan kelembutan bukan berarti lemah. Juga diam bukan berarti bodoh. Suara yang paling jujur justru terdengar paling jelas saat hati percaya bahwa cahaya Allah yang selalu menyertai kita. Dalam setiap hela nafas, setiap langkah, setiap detik keberadaan kita di bumi ini. Mungkin yang paling penting dalam hidup ini bukan seberapa cakap, seberapa mahir, seberapa pintar kita menjelaskan segalanya, tapi seberapa dalam kita bersedia untuk merasakan dan mendengarkan yang tak selalu bisa dijelaskan. Abang, 26 Mei 2025.